kita memperjuangkan teman-teman itu yang pada akhirnya gitu, teman-teman bisa duduk manis, usaha dan melukis bisa nyaman. Ya itu kan harus diperjuangkan gitu. Lepas daripada itu kan, lagi-lagi terkadang kita yang berjuang gitu, masih dibully, itu hal-hal kayak gitu kan terjadi di mana-mana, di level manapun gitu. Tapi buat saya banyak belajar sama tokoh-tokoh gitu kan, termasuk beberapa acara televisi yang menginspirasi saya gitu, sehingga membuat saya kuat. Ambil contoh, saya melihat salah satu acara yang sangat inspiratif, kalau boleh aku sebut di Metro TV ya, itu acara Kekendi yang dipandu oleh Bung Andino ya, itu luar biasa. Tokoh-tokoh yang dihadirkan itu sangat menginspirasi gitu, sehingga membuat saya ini kuat, seolah-olah aku juga seperti mereka gitu. Bagaimana saya berjuang untuk teman-teman bisa survive di sana, bisa berkarya dengan tenang, bisa melukis dengan santai gitu, tidak kena hujan, tidak kena panas. Kira-kira itulah. Itu bagian yang menurut saya sangat menggetarkan gitu. Dibanding dengan kita bercerita tentang penghasilan, bercerita tentang suka duka. Suka duka itu udah bagian daripada kehidupan. Suka duka harus dihadapin dengan senang hati dan happy gitu loh. Saya pikir itu. Baik, saya sekarang ada di sanggar saya yang di Jalan Gunung Sahari 5. Inilah sanggar di mana saya tempat untuk berkarya, berdiskusi sama teman-teman dari lingkungan Jakarta, dari Bogor, dari Depok, dari Tangerang. Mereka berkunjung. Terkadang sengaja kita ajak untuk berdiskusi tentang seni budaya di Indonesia ini, bagaimana perkembangannya, bagaimana ke depan. Bagaimana yang menjadi kegelisahan-kegelisahan kita. Disinilah kita pecahin. Mungkin kesannya tidak berlebihan ya kalau saya semangat dari sanggar saya yang sempit ini terinspirasi dari seorang tokoh bisnismen dunia, yaitu Steve Jobs. Bagaimana beliau membangun usahanya sampai sebesar ini sekarang ini gitu, dengan produknya yang semua pemirsa, semua teman-teman tahu. Itu saya merasa kuat gitu, karena dari sana saya berpikir suatu saat saya akan punya galeri yang besar, punya tempat yang luas, bisa mengumpulkan teman-teman lebih banyak lagi, nggak sekedar tempat yang terbatas ini ya. Itu bagian daripada mimpi saya, kira-kira itu. Di sini saya simpan beberapa karya, saya pajang beberapa karya. Ini karya murni yang muncul dari kegelisahan saya gitu. Di samping di tempat yang satunya saya anggaplah menjual jasa itu. Nah, kalau di sini karya-karya ini lahir dari kegelisahan saya. Bagaimana saya mengangkat tema tentang COVID, bagaimana saya tentang bercerita Ramayana kekinian gitu kan, bicara cinta anak muda gitu. Bagaimana saya bicara tentang ayam bertengkar. Kebanyakan para pelukis melukis ayam bertengkar atau ayam bertarung itu satu frame ya. Tapi saya mencoba membedah itu. Kenapa harus dua frame gitu? Pertengkaran adalah sesuatu yang tidak baik, makanya harus saya pisahkan. Secara tampilan, secara lukisan juga saya pisahkan. Kenapa? Pertengkaran yang tadi saya bilang tidak baik itu harus dipisahkan. Tapi sekalipun dipisahkan, kalau pemirsa, teman-teman, apresiator seni ingin membeli lukisan saya, harus dua-duanya. Karena ini satu daripada cerita itu. Pertengkaran tidak boleh dibiarkan, tapi harus dipisahkan. Tapi pertengkaran itu tetap sebuah fenomena yang ada di masyarakat kita. Saya akan bercerita tentang karya saya yang satu ini. Ini adalah cerita tentang Arjuna dan kekasihnya. Bagaimana ini sebuah ilustrasi atau analogi cinta itu, dan cinta sangat universal, berlaku hingga saat ini. Tapi mungkin karena modernisasi akhirnya membuat cinta itu tergradasi gitu ya. Di sini saya tuliskan pakai pepatah Jawa, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Jadi datangnya cinta itu dari kebiasaan hari-hari kita berdua, saling curhat, saling berbagi. Tapi nyatanya itu sudah bergeser, bukan tidak berlaku. Mungkin masih ada gitu loh, gadis-gadis di Jawa sana, di pedalaman atau di perkampungan yang masih berpegang pada prinsip-prinsip itu gitu.
Tapi rupanya di Jakarta yang serba wah ya, serba gemerlap, kota metropolitan ini, saya hanya mencoba menangkap, mungkin ini juga bagian daripada yang sedikit menyentil atau guyonan gitu. Tapi lepas itu, kok kayaknya para pemirsa, para apresiator itu melihat, oh ya ini real gitu, bahwa gadis sekarang, perempuan sekarang itu cenderung lebih memilih kartu kredit dibanding dengan bunga gitu. Jadi bunga itu sepertinya nggak berlaku, tapi kalau bunga bank masih berlaku gitu. Kenapa ada BBS? Ini saya simpulkan sebuah kartu kredit yang saya singkat BBS, bukan bank bikin sejahtera, tapi bisa bikin senang. Dengan kartu kredit bisa shopping, bisa jajan, bisa macem-macem lah dari situ ya. Nah, tapi lepas dari itu, cinta itu konon katanya suci, cinta itu tulus, cinta itu murni, cinta harus dijunjung tinggi, dipelihara, dipupuk, dan terus dijaga.